Ustaz, iman saya turun naik. Saya tobat dari berbuat dosa lagi. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar saya bisa benar-benar tobat dan tidak balik lagi? Baik. Pertama, semoga Allah muliakan Anda. Saya sering katakan bahwa saya senang dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Artinya Allah cinta, Allah sayang. Kalau nggak sayang, nggak akan diarahkan seperti ini. Akan dibiarkan. Ya, pelaku maksiat yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah, apalagi ada istidraj, tidak sadar bahwa dia berbuat salah dan mempertahankan kesalahannya, kemudian terus berbuat salah, itu yang berbahaya. Dan kita doakan, kita bantu, jangan putus asa mendoakan orang-orang seperti itu. Tapi yang paling disenangi adalah jika pelaku maksiat sejahat apapun, tiba-tiba ada getaran di jiwanya untuk kembali. Saya sarankan cepat ambil, karena itu tanda sayang Allah yang pertama. Ambil itu. Saya sering katakan pada Anda, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ini yang penting, tolong pegang kata-kata saya. Kita berlomba dengan maut, dengan kematian. Dan kita tidak tahu kapan waktu kita untuk berpulang. Karena itu mohonlah selalu kepada Allah untuk menjaga kita dalam ketakwaan terbaik dan mempertahankan keimanan saat kita kembali kepada Allah. Saya mohon pada Anda, kalau diperkenankan hanya untuk mencium tangan Anda, memohon saya cium tangan Anda malam ini. Saya mohon, buka lembaran baru kehidupan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, kita bukan malaikat. Kemarin kita salah, siang tadi kita salah, tapi kita bisa berubah. Kalau Anda bisa memilih yang baik, kenapa mempertahankan yang buruk? Karena itu, jika Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan ketakwaan, berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mulai dari hari ini, mari kita koreksi diri kita, bermuhasabah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan selama ini yang menyulitkan diri kita karena perilaku kita sendiri yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan pada hamba-hambaku yang menghukumi dirinya banyak dosa sehingga dia merasa pesimis dengan rahmat Allah. Saya kayaknya udah gak mungkin masuk surga nih, udah mukanya udah muka neraka begini nih, perbuatannya udah jerumus sesat nih, udah hitam melumpur tubuh saya. Kata Allah, katakan kepada orang-orang itu, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan ampuni semua dosa dia yang pernah dia kerjakan sepanjang dia mau tobat. Dimohon maaf Pak, kalau Allah sudah tawarkan yang seperti itu, pernahkah Anda membunuh, Anda pernah mabuk, pernah zina? Kata Allah, kalau kamu tobat saya ampuni sepanjang kamu pengen tobat. Jadi kalau sudah dengan tawaran itu gak mau tobat juga, berarti yang salah Andanya, bukan Allahnya. Makanya benar kata Nabi, semua umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang gak pengen. Anda akan pulang, kita akan pulang. Karena itu sering ditampakkan pada kita syiar-syiar agama untuk menunjukkan bahwa kita pulang. Ini masjid sudah dibangun begitu besar, nampak dari kejauhan, untuk menunjukkan kepada kita, ayo datang sini cari bekal pulang. Kamu akan pulang. Bukan kendaraan itu yang mengantarkan kamu ke surga, bukan rumah yang mewah itu yang akan kamu diam di saat di kuburan. Kamu hanya akan bawa amal soleh. Ditambahkan ini supaya menyentuh keimanan kita. Pulang kamu, datang pulang. Buktikan pada Allah kita berhasil. Selepas Ramadan jaga sholat Pak, jaga sholat Bu. Anak Anda tinggal di rumah tertidur, terjadi kebakaran, Anda bangunkan tak mau bangun, Anda seret dia keluar. Ayo keluar nak, ada kebakaran. Ngantuk mak, keluar. Anda seret karena takut dengan api yang membakar di dunia. Demi Allah saya katakan, di akhirat neraka lebih berat daripada itu. Kalau Anda masih punya kesempatan bernyawa dan belum sampai nyawa itu ke kerongkongan, maka tobat itu sangat terbuka bagi Anda. Kecuali kalau nyawa sudah sampai ke kerongkongan, segera kembali. Berapa usia Anda saat ini? 30? 40? 50? 60? Dari sekian usia yang telah Allah titipkan, berapa waktu yang telah terbuang selama ini untuk berbuat yang salah dengan cita-cita surga yang diharapkan itu? Apakah sebanding? Jika Anda menyadari bahwa yang dulu sudah banyak yang salah, maka setidaknya yang tersisa kita gunakan untuk membentuk yang saleh. Tutup yang salah, jadikan masa lalu sebagai pelajaran untuk memulai hidup baru yang lebih baik. Abaikan pernyataan manusia, abaikan pandangan manusia. Siapapun Anda,
Apakah pernah bertempat satu tempat tertentu, berbuat keburukan tertentu? Boleh jadi itu jalan dari Allah supaya Anda merasakan kenikmatan taubat dan meninggalkan perbuatan itu untuk kembali kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda tak mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan ketaatan, setidaknya berlomba dengan para pendosa untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang punya ikatan itu ciri lisannya la yasraqu min qaum. Jangan saling cela. Jangan saling cela. Jadi lisan orang yang punya hubungan dengan Allah itu, karena Allah maha baik, Allah itu suci, maka yang punya hubungan dengan Allah tidak akan menodai kebaikan Allah dengan menggunakan lisannya pada yang kotor. Dia akan bicara yang baik-baik. Lihat kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, merasa beriman pada Allah dan hari akhir, katakan yang baik-baik, kalau tidak bisa diam saja. Pilihannya cuma dua. Imma Anda katakan yang baik, kalau nggak bisa Anda diam. Di lisan orang beriman yang punya hubungan dengan Allah, dia nggak akan memilih yang ketiga. Jadi kalau lisannya mulai berkata kotor, maka ada yang salah dalam keyakinannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Cek sampai ke ujung kaki. Neraka aku siapkan yang paling ringannya, ditarik oleh malaikat maut, ubun-ubunnya ditarik. Dia tidak punya rasa humor, nggak ada seleranya. Neraka yuk, nggak ada. Syidadun, ghilazun syidadun, bengis, kejam, tarik ubun-ubun, dicelupkan seperti bikin teh celup. Celup, angkat, celup, angkat, celup, angkat. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kami celupkan, angkat, celupkan, angkat. Sekali dicelupkan perbedaannya 1000 tahun. Satu harinya 1000 tahun, satu detiknya 48 hari. Celup, badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adab. Angkat, kami ganti kulit yang baru supaya merasakan azab yang tidak sama dengan yang sebelumnya. Naik, angkat, turun, angkat, turun, angkat. Itu yang paling ringan. Yang paling dalamnya neraka jahanam disediakan untuk orang munafik dan orang-orang kafir. Di Quran surah keempat ayat 140 paling kiri sebelah bawah. Allah membuka jalan, peluang pada setiap orang untuk berubah jadi baik. Nggak ada manusia yang sempurna. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah, jangan merasa diri paling baik. Jangan merasa paling suci. Semua orang pasti pernah punya salah. Saya pun mungkin sekarang kelihatan bagusnya aja karena aibnya nggak dibuka. Kalau dibuka mungkin Anda katakan nih, ternyata Ustadz ini buruk juga, Ustadz ini kotor juga. Jadi ini peluang dalam Al-Quran menawarkan, ayo berubah jadi baik. Semua orang pasti pernah punya masa lalu yang kelam, tapi orang hebat itu yang bisa merubah yang kelam menjadi lebih baik di masa datang. Karena itu orang hebat disebutkan dalam Al-Quran, orang yang ketika dia merasa salah, dia berubah menjadi saleh. Karena itu dia ambil cara untuk tobat. Karena itulah Nabi memberikan isyarat, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tulus bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Sekali-sekali main ke kuburan, supaya Anda tahu tempat berpulang Anda itu cuma segitu tuh, cuma 2 meter, cuma 3 meter. Sekarang Anda luaskan urusan dunia, Anda nggak punya perbekalan sampai ke akhir. Silahkan main-main, silahkan bikin tertawa, dan suatu saat Anda akan ditertawakan oleh orang lain. Silahkan. Dua Anda yang senang ngobrol-ngobrol, cuman kumpul, cuman ngobrol, gak jelas yang dibicarakan, cuman kumpul-kumpul bicara ini itu, gak ada maknanya, gak ada manfaatnya, cuman kumpul-kumpul aja, cuman ngobrol-ngobrol aja. Nih lahun namanya, gak ada nilainya. Anda gak punya nilai sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan uniknya ada orang-orang yang menikmati itu, dan dia bahagia dengan itu. Allah sebutkan itu ada, itu pasti terjadi dalam kehidupan. Demi Allah saya katakan, ada yang menikmati permainan, ada. Ada yang menikmati yang seperti ini yang gak ada manfaat, banyak. Dari perempuan sampai laki-laki. Berapa banyak perempuan kumpul-kumpul cuma untuk ngobrolin orang. Terlampau mahal kata-kata kita, hanya untuk membahas sesuatu yang tidak bermanfaat. Aneh manusia itu. Sudah tahu akan meninggal, tahu ada kenikmatan, ada siksaan, tahu ada surga, ada neraka, tahu ada kenikmatan kubur, ada siksa kubur. Kamu masih main-main juga, nggak dimanfaatkan. Nikmat itu nggak ada yang pernah puas. Contoh, punya sepeda nikmat bukan? Punya motor nikmat tidak? Punya mobil nikmat tidak? Pertanyaan saya, ketika Anda dapat sepeda, apakah merasa cukup dengan sepeda? Kalau sudah dapat sepeda, pengen apa? Sudah dapat motor, pengen apa? Sudah punya mobil, pengen apa? Pesawat. Garasi nggak punya, nerbangin nggak bisa, masih pengen. Belum menikah, pengen apa? Menikah. Sudah menikah, pengen apa? Punya anak. Sudah punya anak, pengen apa? Pengen cucu. Semua terus, jadi nggak ada puasnya. Nikmat itu terus pengen. Nanti di akhirat, kata Allah, nanti di akhirat saya akan berikan kepadamu sampai kamu puas.
Sampai Anda mengatakan, ya Allah, cukup ya Allah, puas. Sekarang mah pengen terus, pengen. Nanti puas ya Allah. Dari pagi kita bangun sampai sekarang, berapa kali, saya tidak katakan kita, mata ini melihat yang salah berapa kali? Lihat handphone, ya, ternyata ada gambar yang tidak pantas, ada video yang tidak elok untuk dilihat, itu baru mata. Berapa kali pikiran kita berbuat keliru berpikir sampai dengan detik ini? Berapa kali telinga mendengar yang keliru, ya, sampai ke ujung kaki, kalikan. Berapa tahun kita menjalani kehidupan, berapa bulan, berapa hari terbayang, dan dalam saat yang bersamaan kita masih mengharapkan surga. Berani nggak menghadap Allah di kemudian hari dengan maksiat yang dikumpulkan? Apa nggak takut ya? Makanya ketika kita kumpulkan bekal itu untuk pulang, karena suatu saat kita pulang dan semua akan ditampakkan. Nampak saat sakarat, tampak. Maaf sekali, banyak orang-orang kaya yang merasa kaya dan merasa harta itu miliknya. Sehingga ketika Allah mintakan untuk zakat, dia berkata, kenapa saya mesti zakat? Saya yang capek-capek kerja. Dia merasa harta itu punya dia. Maka kata Allah disadarkan, hei, saya yang punya harta itu, bukan kamu. Kamu cuma saya titipkan saja. Jadi sekarang ini, semua apa yang kita rasakan di dunia itu cuma titipan, kata Allah. Titipan. Ada yang merasa sekarang punya mobil ya, maaf ya, itu cuma titipan. Ada yang merasa punya rumah luas sampai sekarang, maaf, itu cuma titipan. Ada yang mengklaim sampai bikin kartu nama pemilik 37 perusahaan. Maaf, cuma titipan. Titipan. Yang punya siapa? Kata Allah, saya maliknya, saya yang punya. Saya titipkan padamu supaya kamu kelola jadi amal soleh. Nanti saya balas saat pulang kepada Allah ke akhirat kelak. Kalau kamu sedang capek, kamu sedang ada musibah, kamu sedang lelah, sabar. Nanti kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Memang dunia itu tempat capek, karena memang tempat beramal. Sholat di dunia, kerja di dunia, puasa di dunia, baca Quran di dunia. Kenapa kita kerjakan? Supaya cari bekal untuk pulang ke akhirat. Nanti kata Allah kalau sudah pulang, semuanya akan hilang. Ini tenang aja teman-teman. Capek cuma sebentar. Capek cuma sebentar. Allah, gak apa-apa. Namanya juga dunia. Dunia itu memang tempat capek. Kalau nggak mau capek, ya pulang. Kalau ada orang berbuat satu kali dosa dan dia salah, kata Allah, kamu urus dulu dosa itu, bersihkan dulu. Karena di akhirat lebih besar hisabnya. Jangan pulang dulu, sebelum engkau hapuskan semua itu, aku beri kesempatan. Kalau engkau mau memperbaiki diri, aku akan turunkan sifatul ghafir untuk menerima tobatmu. Turun, diampuni. Sifat manusia nggak sekali salah, karena manusia itu tempat salah. Ingat, yang sempurna itu malaikat. Ingat kalimat ini, yang sempurna hanya malaikat. Jangan harapkan kesempurnaan dari manusia. Jangan-jangan selama ini sibuk dengan dunia. Jangan-jangan selama ini sibuk dengan kehidupan dunia, lupa menyiapkan kehidupan akhirat kita. Jangan sampai kata Allah seperti orang-orang sebelum kalian, terlena dengan urusan dunia, lupa dengan permainan dunia. Karena itulah waktu kemudian semakin dilewati, lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ibadah dan Al-Quran tidak memiliki kesan lagi. Gak apa-apa, capek itu wajar. Capek itu emang dunia untuk capek. Dunia itu tidur aja capek. Sementara aja. Nanti kalau sudah selesai, tenang kita. Dunia ini capek, sedang tidur dibangunin capek. Nanti kalau sudah selesai, gak akan bisa dibangunin lagi. Bener? Memang tempatnya capek, baru tidur, bangun lagi. Ntar kalau udah tugas kita selesai, beres, tinggal nunggu aja akhirnya begitu selesai. Wah enak, gak akan bangun lagi. Kalau udah selesai, dibangunin juga percuma, gak akan bangun. Nah udah istirahat, waktunya tiba. Gak apa-apa, capek dulu aja. Kalau antum mau tidur itu, apa yang antum bacakan? Bismikallahumma ahya wa amut. Kan dalam riwayat hadisnya Bismikallahumma amut wa ahya. Lihat sini baik-baik. Kalau di hadisnya diawalkan kalimat amut dibandingkan dengan ahya. Jika memang tidur ini menjadi tidur terakhir bagi saya, dan saya meninggal dalam tidur saya, maka saya mohon ya Allah, wafatkan saya dengan namamu. Wafatkan saya dalam ridhamu. Dengan namamu saya akan wafat. Dan bila pun saya hidup lagi ya Allah, ahyana, engkau hidupkan saya lagi, maka hidupkanlah saya dalam ketentuanmu. Jadi anda saat mau tidur itu, anda sudah pasrah kepada Allah. Kalau meninggal, saya ingin meninggal karena Allah. Dan kalau diberi kesempatan hidup lagi, saya pun akan menjalani kehidupan karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nanti kalimat ini diucapkan sebelum tidur setelah Anda berevaluasi diri. Kira-kira sampai dengan malam itu mau tidur, kebaikan apa yang sudah Anda kumpulkan, kesalahan apa yang sudah Anda kerjakan. Cobalah kemudian sejenak saja, sepersekian menit kita diam sejenak. Tanyakan pada jiwa kita, istafti qalbak. Kemana hidup kita ini? Sudah benarkah puluhan tahun saya beraktivitas? Sudah benarkah puluhan tahun ini misi yang saya emban? Sudah benarkah jalan hidup saya? Bagaimana kalau sekarang saya wafat? Saya berikan rumus cepat. Kalau ada orang masih merasa kurang nyaman, gelisah, dan khawatir bila diwafatkan, di saat itu dia merenung, ini sudah fitrah menunjukkan ada kekurangan bekal yang ada dalam jiwanya. Dan merasakan ada bekal yang kurang untuk dibawa pulang. Yang paling mencengangkan dan paling irasional, sudah tahu bekalnya kurang, sudah tahu yang kemarin itu masih banyak kurangnya, kok sisa yang diberikan masih main-main juga? Kok sisa waktu yang diberikan masih belum serius juga? Sekarang kalau kemudian Anda bertanya, Ustadz saya pengen tobat, saya ini pengen tobat, tapi saya ini berbuat salah lagi. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Naik turun itu biasa. Itu di Al-Bukhari disebutkan di Kitabul Iman, kitab yang pertama, ada 57 hadis di situ. Kalau iman sedang naik turun, kata Imam Al-Bukhari, buka kitab saya, dari 97 kitab, 97 pembahasan pertama babul iman, Kitabul Iman, 57 hadis. Di antara hadis yang mengatakan al-imanu yazidu wa yantaqis. Iman itu naik dan turun. Kadang naik, kadang turun. Yazidu bi ta'at. Rumusnya kalau pengen naik, maka kuatkan iman itu dengan mengerjakan banyak ketaatan. Ketaatan itu buahnya amal soleh. Kerjakan amal soleh. Amal soleh itu detailnya adalah pekerjaan-pekerjaan ibadah. Sholat, amal soleh. Jadi kalau iman sedang turun, pengen dinaikkan, maka perbanyak amal soleh. Karena itu dalam Al-Quran kalimat iman sering disandingkan dengan amal soleh. Quran surah 103. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Iman wa 'amilus shalihat. Ini amal soleh. Detailnya amal soleh nampak pada ibadah. Makanya setelah kalimat iman kadang ada detailnya ibadah. Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa bimunas salat. Salat wa mimma razaqnahum infaq. Ya ayyuhalladzina amanu Al-Baqarah 183. Kutiba alaikumus yang puasa. Tuh. Kalau ada orang masih merasa kurang nyaman, gelisah, dan khawatir bila diwafatkan, di saat itu dia merenung, ini sudah fitrah menunjukkan ada kekurangan bekal yang ada dalam jiwanya. Dan merasakan ada bekal yang kurang untuk dibawa pulang. Yang paling mencengangkan dan paling irasional, sudah tahu bekalnya kurang, sudah tahu yang kemarin itu masih banyak kurangnya, kok sisa yang diberikan masih main-main juga? Kok sisa waktu yang diberikan masih belum serius juga? Jadi kalau sampai Jumat ini, sampai detik ini belum mampu merubah kita untuk dekat dengan Allah, Anda butuh berapa Jumat lagi? Anda butuh berapa tahun baru lagi? Apa masih senang hanya dengan urusan dunia Anda rayakan, sementara besok kita berpulang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ingat akhirat bukan meninggalkan dunia, tapi ingat akhirat mengarahkan anugerah dunia yang Allah berikan kepada kita supaya ditata menjadi kepentingan ibadah. Setiap perbuatan baik yang tidak diiringkan kalimat Allah di dalamnya, minimal bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat bismillah. Minum, bismillah. Makan, bismillah. Ya, bekerja, bismillah. Itu kalau kita nggak ungkapkan itu mohon maaf, nilai ibadahnya hilang. Ya. Nah, apa manfaat menjadikan aktivitas kita ibadah? Di antara manfaatnya, kalau kita menjadikan itu ibadah dan kita merasa disertai, diawasi oleh Allah, maka mustahil Anda akan mengerjakan yang buruk dalam hidup. Mustahil. Karena itu hadirin, kalau kita diperintahkan untuk ibadah, melihatnya jangan karena kewajiban, Anda akan berat menunaikannya. Ya Allah, barusan tadi zuhur, sekarang sudah asar lagi. Ya Allah, barusan asar, sekarang sudah maghrib lagi. Kalau Anda melihat tinjauan hukum saja, berat Anda menunaikannya. Tapi kalau Anda melihat, ya Allah, Allahu Akbar, ini syafaat saya. Mungkin di titik ini doa saya akan dikabulkan. Mungkin di sini jawaban dari kemarin saya mintakan. Kesulitan di pekerjaan saya, kesulitan di rumah tangga saya, mungkin dengan sujud ini Allah menurunkan pertolongan. Itulah syafaat. Kita tidak sadar bahwa ternyata semua yang Allah mintakan kepada kita, semua kembali ke kita.
nanti akan ditemukan orang yang ibadah tidak paham apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam ibadahnya. Contoh sholat. Kata Allah akan ada orang sholat yang saat sholat tidak mengerti apa yang dia baca dan dia lakukan dalam sholatnya. Jujur tanyakan pada diri kita, sampai detik ini dari sekian ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Jangan-jangan kita ruku tapi gak ngerti yang dibaca. Sujud tak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk? Ya orang Islam tuh gak ada yang bangun dari tidurnya kecuali punya rencana jelas yang akan dieksekusi dari itu. Makanya sebelum kita bekerja mengeksekusi itu, kita datang menghadap Allah supaya Allah berikan kemudahan di setiap aktivitas kita. Coba lihat manajemen Nabi. Bukankah sebelum tidur beliau istighfar dulu? Dirinci pekerjaannya, dicatat yang akan dikerjakan besok, istighfar 70 kali, 100 kali, sehingga dengan istighfar saat tidurnya tenang. Coba kita biasakan. Ada yang baca Quran, ada yang istighfar. Kalau nggak percaya silahkan cek. Begitu Anda lakukan, tidurnya enak. Besoknya rencana itu sudah siap. Makanya ketika bangun, siap jam 7 mau kemana, jam 8 ada di mana, jam 12 kerjakan apa. Sebelum mengerjakan itu, datang kepada Allah, sujud, ya Allah, saya punya rencana ini, tolong mudahkan. Begitu caranya. Saya tidak bosan-bosan mengatakan bahwa hidup kita itu terbatas. Suatu saat pasti pulang. Sekali-kali sebelum tidur, coba rasakan mungkin tidur saya yang terakhir. Lihatlah ke cermin, pantaskah jadi ahli surga? Kalau sudah paham dengan itu, maka segera perbaiki diri. Maka berubahlah dengan baik. Ya, berjamaah dalam kebaikan, dan itu semua akan ringan untuk dilakukan. Bismillah mulai. Kalau sadar akan wafat, pasti tidak akan main-main dalam hidup. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku sholat selama ini, atau aku ibadah ya Allah, atau aku hidup sampai dengan sekarang, atau Engkau bahkan wafatkan aku dalam sholat ini, Engkau wafatkan aku dalam sholat ini, aku ikhlas ya Allah. Aku ikhlas. Berikan bimbingan kepadaku untuk meningkatkan ibadah. Dengan itu aku diperintahkan, jauhkan dari sifat musyrik. Mulai sekarang aku berjanji ya Allah, aku akan lebih patuh kepadamu. Mulai sekarang aku berjanji, aku akan lebih patuh kepada wa ana minal muslimin. Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Nabi, bal antum ashabi. Kalian itu bukan saudara-saudaraku, kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Jadi kalau Nabi saja merindukan antum, kenapa antum tidak merindukannya? Kalau Nabi menantikan kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu? Karena itulah Muhammad SAW akan menjemput umatnya di surga, dan tidak melangkahkan kaki ke dalamnya sebelum berkumpul umatnya dibimbing beliau oleh SAW ke surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Cuma itu yang bisa menolong Anda di hari akhirat, teman-teman terbaik, selain syafaat-syafaat yang lainnya. Ada orang mendekat kepada Al-Quran, ada orang sering bersalawat kepada Nabi, ada orang mendekat pada hukum-hukum Allah, ada orang-orang yang belum bisa maksimal menunaikan itu semua. Dia cari teman-teman yang soleh yang menunjukkan pada kebaikan-kebaikan. Bukankah sering Anda dapati seperti itu? Mungkin Anda bersahabat dengan teman yang tingkat ibadahnya jauh di atas Anda. Anda masih sibuk dengan urusan dunia, tapi masih menunaikan sholat, masih puasa. Tapi karena kesibukan dunia Anda, Masya Allah, kurang bekal ibadah Anda. Tapi beruntungnya Anda dengan punya teman yang soleh, berjamaah dengan imam yang soleh, puasa dengan dia, buka sama-sama, kadang sering ikut-ikut, misalnya dalam ta'limnya, dalam macam-macamnya, Masya Allah. Maka tiba-tiba ketika Anda dikenal oleh dia, diingat oleh dia, di akhirat nanti tidak ditemukan Anda. Ya Allah, dia kawan saya ya Allah, dia teman saya ya Allah, dia saudara saya ya Allah. Kami pernah ta'lim sama-sama ya Allah, kami pernah puasa sama-sama ya Allah, kami pernah sholat berjamaah sama-sama ya Allah. Mohon jangan pisahkan ya Rabb, jangan pisahkan. Tanya, sudahkah Anda punya teman seperti itu yang bisa menolong dalam kebaikan? Kalau belum temukan, cepat cari mumpung masih hidup. Sebab kalau sudah kehidupan itu berakhir, tidak mudah untuk menemukannya. Maka pastikan di kantor Anda, teman Anda bisa membawa Anda ke surga. Pastikan di rumah Anda, pasangan hidup Anda adalah teman yang bisa membawa Anda ke surga. Pastikan di tempat kehidupan Anda, siapapun tetangga Anda, kerabat Anda, teman-teman sekolah anak Anda adalah teman yang bisa mengingatkan dan membantu Anda untuk mencari Anda bisa masuk ke dalam surga. Ada 7 golongan yang mereka dijamin oleh Allah bukan hanya masuk surga, tapi akan tenang saat dihisab. Saat orang lain kesulitan dan orang sudah tak peduli mau surga atau neraka, yang penting cepat dihisab. Di antara 7 itu
syabani yatahabba fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi beda antara saling mencintai saja dengan mencintai karena Allah. Kalau mencintai karena Allah, dia akan saling mengingatkan apa yang Allah sukai. Misal Anda punya kawan misalnya kan, Anda katakan, "Ukhti, ya saudariku, yuk malam tahajud yuk. Mudah-mudahan dengan tahajud kita bersama masuk surga lewat pintu tahajud. Ukhti, ayo berhijab yuk, aku takut berpisah dengan kamu di surga. Ukhti, baca Quran yuk." Begitu Anda terbiasa demikian dan Anda mengingatkan, yuk kita jauhi maksiat, kita pertahankan ya. Kalau satu di antara kita wafat duluan, kita saling doakan ya. Yang seperti itu bahkan langsung disebut di hadis yang lain, kalau dia dihisab duluan kemudian masuk ke surga dan dia belum menemukan kawannya, maka dia akan berkata, "Ya Allah, saya di dunia bersama si fulannya, saya di dunia bersama si fulan. Mohon ya Allah dengan segala kemuliaan-Mu, jadikan saya bergantikan tangan dengan yang masuk ke surga." Riwayatnya sahih.